anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Kata Abu Barzah, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau membenci, tidak menyenangi tidur sebelum isya dan berbicara setelah sholat isya. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidur sebelum isya itu dilarang atau dimakruhkan? Kata para ulama, sebabnya adalah orang kalau tidur setelah maghrib dan sebelum isya itu biasanya tidurnya pulas. Kalau tidurnya pulas, maka susah dia untuk bangun sholat isya. Dan sebaliknya kata para ulama, kalau orang itu dia dibangunkan di tengah tidurnya, di waktu sholat maghrib, setelah sholat maghrib dibangunkan, ketika dia tidur, maka akan timbul pada dirinya rasa gelisah. Kenapa? Karena ya, seseorang, kebiasaan orang kalau tidur, dia lagi nyenyak-nyenyak, dibangunkan, maka timbul pada dirinya rasa gelisah, rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, karena sebab inilah kata para ulama, dimakruhkan tidur di waktu setelah sholat maghrib, karena ditakutkan ketinggalan sholat berjamaah. Bagaimana Ustadz kalau seandainya saya taruh munabbih atau alarm ya ketika azan isya saya bangun, apakah boleh demikian? Apakah tetap hukumnya makruh? Iya, tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak hanya ditakutkan dia tertidur pulas, tapi menjadikan dia susah bangun. Ya, menjadikan dia susah bangun. Maka apapun keadaannya, seseorang itu dimakruhkan dia tidur setelah maghrib, kecuali betul-betul ada hajah, ada daruriyat, sakit misalnya, atau kecapaian yang sangat, maka insya Allah makruh di sini ya bisa terangkat, bisa dikatakan hukumnya tidak makruh lagi. Kalau ada hajah, ada darurat yang mengharuskan dia tidur. Kemudian kata para ulama, asalnya hukumnya makruh tidur sebelum isya, dan dia bisa menjadi haram ya kalau seandainya seorang tersebut ya tidurnya setelah adzan. Karena ada sebagian orang itu sebelum adzan kami berpender ya, tapi pas adzan masuk adzan isya menguapinya ya, kemudian beristilah guring ya, maka kata para ulama ini bisa jadi dia berdosa di sini, karena kemungkinan besar dia tidak akan sholat isya ya, tidak akan sholat isya berjamaah. Maka kata para ulama pada asalnya dia hukumnya makruh orang tidur sebelum isya, tetapi dia bisa berubah menjadi dosa kalau seandainya orang tersebut bersengaja tidur setelah masuk waktu sholat isya. Kemudian Ustadz, bagaimana kalau seandainya ulun tidurnya di musola? Ini kan nggak mungkin ketinggalan. Ya, kalau ketinggalan dikucaki orang kalau tidur. Baik. Apakah orang yang tidur di musola, ya misalnya di Masjid Al-Faruq, ya habis maghrib tidak ada kajian, dia ngaji kemudian ngantuk sidin guring. Baik. Apakah masih hukumnya makruh Ustaz? Maka kata para ulama dikecualikan. Tidur sebelum isya itu tidak makruh kalau tidurnya di masjid. Tidurnya di musalla. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sahabat Nabi SAW. Mereka menunggu sholat isya sampai di antara mereka tertidur. Ya, sampai di antara mereka tertidur. Maka kata para ulama, kalau seorang tersebut tidurnya di musalla atau tidurnya di masjid, maka sebab ditakutkan dia ketinggalan sholat berjamaah, ya, maka ini tidak ada, karena dia berada di masjid, berada di dalam masjid. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.